Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan presentasi sejarah perkembangan Islam di Timor Leste. Sebelum memulai presentasi, angka baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdul Haris, yang kedua Nazarullah, saya sendiri, dan selanjutnya Ramadan Fitra. Yang pertama, sejarah Timor Leste. Timor Leste dahulu adalah salah satu provinsi di Indonesia. Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya, negara ini bernama Timor Timur, dan setelah menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis yaitu Timor Leste sebagai nama resmi negara mereka. Meski dari dulu di daerah ini, umat Islam menjadi minoritas. Saat masih menjadi bagian Indonesia, banyak perhatian dan peningkatan aktivitas dakwah di sana. Timor Leste yang dahulunya bernama Timor Timur, juga sebagian daerah Nusa Tenggara Timur lainnya mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Hal ini disebabkan karena daerah ini lama dikuasai Portugis. Padahal, kedatangan Islam di daerah ini lebih dulu tiba. Namun, sayangnya Islam banyak terkikis oleh agama Nasrani yang dibawa Portugis dengan semboyan gospelnya, yaitu menyebarkan agama Nasrani di wilayah kolonialnya. Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara melalui berbagai macam cara, terutama melalui jalur perdagangan, di mana Islam masuk melalui pesisir sebagai basis dari para niagawan untuk singgah dan melakukan transaksi di sana. Nah, selanjutnya, kondisi masyarakat sebelum masuknya Islam di Timor Leste. Budaya dan kultur Timor Timur yang berkembang sesuai dengan kondisi alamnya yang terpisah oleh pegunungan dan dataran tinggi, sehingga masyarakat terpisah dan terbagi menjadi beberapa suku dan etnis. Setiap etnis dan suku diperintahkan oleh seorang raja yang disebut Liurai, dan memiliki bahasa dan dialek yang berbeda. Selain bahasa Tetun merupakan lingua franca seluruh suku. Terdapat 35 bahasa dan dialek yang digunakan secara lokal. Bahasa lokal itu antara lain bahasa Golole, Mambai, Takodade, Bunak, Kemak, Makase, Dagada, Idate, Kairul, Madiki, dan Beikinu. Bahasa Tetun sebagai bahasa persatuan yang digunakan seluruh masyarakat merupakan bahasa yang digunakan bahkan sampai ke Atambua di wilayah Indonesia. Ternyata sejak lama bahasa Indonesia juga dikenal dan digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, masuk dan berkembangnya Islam di Timor Leste. Masuk dan berkembangnya Islam dan Timur Timur tidak bisa dipisahkan dari kedatangan pedagang-pedagang dari Yaman dan Hadramaut ke wilayah Nusantara. Terdapat pemukiman pedagang Arab di banyak kota pelabuhan Nusantara, mulai dari Aceh sampai ke Ternate dan Tidore. Menurut catatan, kedatangan pedagang Arab yang pertama di Timur Timur adalah Abdullah Afif, yang diperkirakan menetap di Dili sebelum 1512. Menurut keterangan dari Haji Abdullah Basyarewan, yaitu Ketua MUI Timur Timur, ketika Portugis datang di Dili pada 1512, kedatangannya di pelabuhan disambut pemuka masyarakat Dili. Antara lain pemuka Arab bernama Abdullah Afif, artinya Abdul Afif sudah datang sebelum tahun 1512. Kemudian diikuti oleh Habib Umar Muhdar yang wafat di Dili dan dikebumikan di lereng Bukit Taibesi. Pada titik inilah diperkirakan Islam mulai masuk di Timur Timur, bersamaan dengan gelombang perdagangan dari wilayah Nusantara lainnya di sebelah barat dan utara. Menurut beberapa catatan, para pedagang Arab datang melalui Selat Malaka, Aceh, Pulau Jawa, terus ke Kepulauan Maluku, kemudian ke Sorong, Kepala Burung, Irian Barat, selanjutnya ke Morotai, dan akhirnya ke timur. Di kawasan timur mereka masuk ke Pulau Alor, Solor, dan Kepulauan Maluku. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Abdul Haris. Pada Abdul Haris dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya tentang keadaan Muslim pada masa Indonesia atau puncak kejayaan Muslim di Timor Leste. A. Sarana peribadatan. Masjid adalah sarana peribadatan yang paling penting. Salah satu masjid tertua dan terbesar adalah Masjid An-Nur, yang mana pembangunannya pada tahun 1955. B. Sarana pendidikan keagamaan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pendidikan di Islam di Timor Leste sudah berjalan sejak lama.
bermula dari masjid, kemudian berkembang menjadi pendidikan di sekolah khusus agama. C. Institusi dan lembaga keagamaan. Pada tahun 1981, didirikan Baitul Mal Dili dengan ketuanya yaitu Haji Abdullah Basyarewan yang didirikan oleh Majelis Ulama Provinsi Tim-Tim yang pada waktu itu diketuai oleh Salim Musallam Syagram pada tanggal 28 Februari 1982. Puncak tertinggi pencapaian Syariah Islam di Timur adalah tumbuhnya 22 lembaga dakwah, 32 remaja masjid, 2 kelompok kasidah atau gambus, 1 radio dakwah, 6 lembaga penerbit bacaan keagamaan. D. Kebebasan menjalankan ibadah dan kebanggaan menjadi umat muslim. Sejak 1978, masyarakat Islam mulai mengikuti kegiatan keagamaan secara nasional, seperti Jambore Pramuka, MTQ. Selain itu juga rajin mendatangkan guru dai dari Jakarta dan Surabaya, baik yang menetap di Timur Timur maupun yang datang secara berkala masyarakat merasakan kenikmatan dan menjalankan keyakinan dan ritual keagamaan Islam dan bangga menjadi bagian dari umat Islam. Next. Selanjutnya, pengaruh penjajahan Portugal. Terdapat 4 fase kehadiran Islam di Timor Leste. Penjajahan Portugal atas Afrika juga berdampak pada hadir Islam di Timor Timur, di mana ketika Portugal menjajah wilayah Maghribi, banyak pejuang dari wilayah Afrika yang dibuang ke Timor Timur yang kala itu merupakan bagian dari wilayah jajahan dari Portugal. Hal ini serupa juga terjadi di beberapa wilayah jajahan Portugal lainnya, seperti Mozambik, Angola, Macau, dan India. Selanjutnya, kedatangan Muslim Hindia Belanda atau Indonesia dan masa integrasi dengan Indonesia. Dalam masa integrasi dengan Indonesia, keberadaan umat Islam di Timur Timur amat naik secara signifikan. Dikarenakan banyak berdatangan dari wilayah Indonesia, tercatat berdasarkan statistik umat Islam di Timor Leste yang dikeluarkan CENCISTIL atau Centro de Comunidade Islámica de Timor Leste, yang mana keadaan jumlah penduduk muslim mengalami perkembangan yang signifikan, di mana jumlah penduduk muslim di Timor Timur dikatakan bahwa jumlah muslim pada tahun 1990-an mencapai 31.579 jiwa, di mana terdapat 13 masjid, 30 musola, 21 madrasah, 20 lembaga Islam, dan 116 ustadz. Namun perbedaan terjadi di saat perpisahan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana jumlah muslim mengalami penurunan yang amat drastis. Di antaranya 5.011 muslim, 3 masjid, 5 musola, 5 madrasah, 7 lembaga Islam, dan 21 ustadz. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ramadan Fitra. Pada Ramadan, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, iaitu keadaan Muslim pasca kemerdekaan atau kemunduran Islam di Timor Leste. Segera setelah menyatakan pelaksanaan referendum yang menyatakan bahawa rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia dan berakhirnya kekuasaan Indonesia di Timor Timur, terjadilah kekacauan dan anarkisme yang sangat dahsyat. Kekacauan ini terjadi karena pasukan Fretilin yang tadinya bersembunyi di hutan-hutan
masuk ke kota dan melakukan pembalasan terhadap rakyat yang memihak Indonesia. Sebagai jawabannya, sisa-sisa pasukan RI, milisi pro-integrasi dan rakyat pro-Indonesia menolak hasil referendum dan mengadakan pembunuhan hampir seluruh infrastruktur. Akibatnya diperkirakan lebih 1 juta orang mati. Seluruhnya rakyat yang pro-Indonesia dan umat Islam, baik yang datang sebelum integrasi maupun yang datang setelah integrasi, kebanyakan mengungsi ke wilayah Indonesia dengan menderita sepanjang perjalanan penyerahan seluruh harta hasil mata pencarian mereka oleh Friedland atau pengacuan keamanan. Selanjutnya, perkembangan Muslim Timor Leste. Perkembangan Islam di Timor Leste pasca kemerdekaan di Timor Leste memang memprihatinkan. Berdasarkan data tahun 1995, jumlah Muslim mencapai 31.579 orang. Namun saat ini masyarakat Muslim di Timor Leste hanya berjumlah 5.11 atau hanya 3%. Dari jumlah penduduk Timor Leste yang mencapai 800.000 jiwa. Hal ini berdampak terhadap perkembangan pendidikan Islam di sana. Informasi terakhir bahawa lembaga Islam yang saat ini ada di Timor Leste hanya tersisa 7 lembaga. Sebelum mereka, jumlah lembaga di Timor Leste mencapai 20. Hal ini pun berpengaruh terhadap jumlah ustaz yang ada. Saat ini jumlah ustaz Timor Leste hanya mencapai 21 orang. Dari sebelumnya yang mencapai 116 orang ustaz. Baiklah, ini hasil presentasi dari kami. Kalau ada teman-teman mau bertanya, silakan silakan di chat di grup. Mohon atas kekurangan, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.